Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa sahil umur auladana wa sahil umur jami'il muslimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia di pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi kebaikan. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada seorang muslim. Ketika pagi hari Allah memberikan kesempatan untuk bernafas dan melihat terbitnya matahari, kemudian hari yang dia lalui pada saat itu adalah hari yang penuh dengan kebaikan, hari yang penuh dengan keberkahan, guna untuk menambah pundi-pundi amal soleh dan kebaikan sebagai bekal untuk bertemu dengan Rabb kita Jalla Jalaluh. Ini sebuah nikmat, hal mana tidak semua orang ketika dibangunkan oleh Allah diberikan kesempatan untuk melihat terbitnya matahari. Namun terkadang kesempatan itu luput dari dia, tidak dia pergunakan, sehingga hari yang dia lalui adalah hari yang justru mendurhakai Rabb-Nya Jalla Jalaluh. Padahal nikmat yang diberikan Allah kepada kita seyogyanya kita balas dengan ketaatan dan dengan amal soleh. Namun ketika nikmat demi nikmat, kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mampu membalasnya dengan kebaikan, justru sebaliknya membalasnya dengan kedurhakaan. Saat itulah seseorang itu sedang menghitung mundur ancaman dan hukuman dari Allah. Karena sudah Allah peringatkan berkali-kali, la in syakartum la azidannakum. Jika bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, pasti ditambah nikmatnya. Dan bentuk kesyukuran seorang muslim itu tidak cukup dengan ucapan hamdalah, tapi menjadikan setiap detik dari kenikmatan ini dia ubah menjadi ketaatan, dia ubah menjadi kebaikan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dan warning. Jika kenikmatan ini kemudian tidak digunakan sebaik mungkin dan dia kufur dengan nikmat, Allah mengingatkan sesungguhnya hukumanku itu amatlah pedih. Jamaah yang dimuliakan Allah, hukuman yang Allah berikan tidak mesti berupa sakit. Hukuman yang Allah berikan tidak mesti berupa ekonomi yang sulit. Hukuman yang Allah berikan tidak melulu sesuatu yang tidak baik menurut kacamata manusia. Namun terkadang hukuman itu masuknya lembut sekali, masuknya pelan sekali, tidak terasa. Dan inilah hukuman yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel ketika mereka mengatakan kepada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya kami berbuat maksiat di malam, siang dan pagi harinya, namun kami tak kunjung mendapatkan hukuman dari Allah, kata mereka kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena mereka menganggap, mendefinisikan hukuman itu selalu berupa sakit. Hukuman itu selalu sesuatu yang tidak enak dan tidak baik menurut mereka. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, sampaikan kepada mereka, sesungguhnya hukuman itu sedang berjalan, tapi mereka tidak sadar. Hukuman itu adalah dicabutnya kenikmatan dari setiap ketaatan atau kebaikan yang mereka lakukan. Dengan kata lain, orang itu masih segar bugar dalam keadaan menjalankan ketaatan, tapi kenikmatannya dicabut oleh Allah. Sehingga ketika dia baca Quran, hambar rasanya, tidak ada bekas di dalam hati. Sehingga ketika dia sholat wajib, dicabut nikmatnya oleh Allah, dia tidak merasakan kenikmatan ibadah itu. Sehingga kita ketika melakukan sholat sunnah, ketika melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, rasanya hambar. Makanya kita temukan, kita dapatkan seorang yang melakukan sholat dengan rajinnya, bahkan qiyamul lail tidak pernah putus, bahkan baca Quran tidak pernah putus,
tapi kemudian dia tidak merasakan kenikmatan ibadah sama sekali. Dan di satu sisi dalam keheningan, dalam kesunyian dia melakukan perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala durgai. Yang Allah benci, yang Allah murkai. Sehingga di satu sisi dia juga menjalankan sholat, namun dia terkena dosa, yang dosa ini menyangkut kaum muslimin, menyangkut umat, menyangkut masyarakat. Entah itu mengambil haknya masyarakat dari bantuan sosial, dari anggaran yang dianggarkan, dan dia tidak merasa kesalahan. Bahkan terkadang dia melakukan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh agamanya, bahkan diharamkan oleh negaranya. Negara melarang hal ini, kemudian dia langgar dan dia lakukan. Dan ketika melakukan itu, dengan enjoynya dia masih sholat, dengan enjoynya dia masih baca Quran, dengan enjoynya bahkan dia masih melakukan munajat dengan Robnya. Sungguh sempurna jebakan iblis. Sungguh benar-benar perfect jebakan demi jebakan yang sudah mereka letakkan, sampai seorang muslim itu tidak menyadari bahwa dia sedang menghitung mundur dalam hal kehancuran. Karena sudah dicabut rasa nikmat ibadah itu, maka rasa ibadah pun menjadi hambar. Waliyadzubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukuman ini. Karena ini pernah terjadi pada Bani Israel, dan sama sekali mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menghitung mundur dari kehancuran peradaban mereka. Karenanya lah banyak Allah memberikan hukuman kepada mereka, namun hukuman ini tidak mereka rasakan. Karena hukuman itu tidak melulu berupa materi, berupa kekayaan, berupa sakit. Musibah terbesar yang dialami seorang muslim itu jamaah adalah ketika setiap ketaatan, amal soleh dan kebaikan yang dia lakukan rasanya hambar, tidak ada bekas sama sekali. Ya, makanya tidak kaget ketika datang ke masjid niatnya melakukan sholat berjamaah, jalan kaki, pulang masjid bawa motor, pulang dari masjid bawa motor. Motor siapa? Mbuh, nggak tahu. Motornya jamaah yang lupa, kuncinya nggak diambil. Kok bisa seperti itu padahal habis sholat? Ya karena sholatnya nggak memberikan impact, nggak memberikan bekas yang baik pada hati seorang muslim. Kita bermohon kepada Allah dari ini semua, dan semoga setiap munajat dan setiap ibadah kita itu memberikan efek yang baik pada roh kita, pada hati kita. Dan lebih penting dari itu semua adalah nikmat dari setiap ketaatan itu mampu kita rasakan. Sehingga firman Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu betul-betul bisa kita dapatkan. Kapan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ketika setiap berlalunya waktu kemudian kita melakukan kebaikan, dan kita bisa merasakan kenikmatan daripada kebaikan itu. Maka efek dahsyat daripada sholat yang kita lakukan benar-benar akan mencegah kita dari perbuatan zina, dari perbuatan mencuri, dari perbuatan korupsi, dan perbuatan fahish, perbuatan keji yang lainnya. Cukup dengan sholat. Dan sholat yang menghadirkan hati, dan sholat yang mampu memberikan efek kepada jiwa, sehingga jiwa-jiwa muslim yang tersentuh dengan air wudhu, yang tersentuh dengan munajat sholat, itu benar-benar menjadikan mereka sosok-sosok pribadi yang soleh dan solehat, dan sosok-sosok yang meninggalkan dosa dan perbuatan maksiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sirah nabawiyah, yaitu peristiwa di tahun ke-6 Hijriah. Saya memang tidak membahas metode yang saya pakai dari sirah nabawiyah itu peristiwa per peristiwa, tidak. Demi memudahkan, kita akan list, kita akan kumpulkan apa yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Peristiwanya banyak, Pak, banyak sekali. Saking banyaknya saya sampai bingung ringkesnya. Ini saja saya sudah dibantu slide, saya masih pakai handphone. Ini handphone saya isinya sirah nabawiyah.
Karena kalau saya hanya ceritakan peristiwa yang besar, banyak juga peristiwa yang kecil luput. Ya, ini kan kalau yang di sini kan yang di slide itu kan dimulai dari bulan Sya'ban. Padahal antara Muharram sampai Sya'ban itu kan ada beberapa bulan. Akhirnya kemudian ya sudahlah, kalau kita ambil semua ini akan lama sekali. Begitu. Makanya hanya peristiwa-peristiwa besar saja yang kemudian kita list, kita ringkas dan kemudian kita sajikan kepada jamaah sekalian. Walaupun ada beberapa peristiwa-peristiwa kecil yang secara lamhah, secara garis besar saja kita sampaikan, ya. Ada namanya perang Bani Mustalik. Ini terjadi di bulan Sya'ban, tahun ke-6. Tentunya terjadi khilaf ya Pak ya. Setiap kejadian, ya ini kan sudah 1400 tahun. Dan pada saat itu belum ada teknologi seperti hari ini. Kalau hari ini kita punya yang namanya YouTube. Kita punya namanya kamera. Itu bisa merekam fulan menyampaikan materi seperti ini, tanggal berapa, jam berapa, itu kan terekod. Seperti ini kita sedang live. Kita bisa ngecek nanti 1 tahun 2 tahun berikutnya saya menyampaikan peristiwa tahun ke-6 Hijriah, itu ada tanggalnya, ada jamnya, kajian subuh. Berarti akurasinya tepat sekali. Tapi ini kan kejadian di masa lampau ketika teknologi itu belum terlalu canggih. Makanya peristiwa yang dialami oleh para sahabat pun jalur periwayatannya kadang berbeda. Jalur periwayatannya kadang berbeda. Nah ini tahun ke-6 Hijriah ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada pendapat lain yang menyebutkan tahun ke-5. Selisihnya 1 tahun sendiri. Jadi kalau misalkan nanti Bapak menemukan, kok kemarin Ustaz nyampaikan tahun ke-6, tapi kok ini saya baca, saya ikut kajian yang lain kok Bani Mustalik ini kok tahun ke-5. Ya seperti itulah sirah. Makanya saya sampaikan ketika ada khilaf di kalangan para mu'arrikh, para ahli sejarah. Ya, bahkan kalau kita ditanya tanggal lahirnya ayah kita, saya punya bapak yang sudah meninggal. Kalau saya ditanya tanggal lahirnya bapakmu berapa Ji? Saya nggak tahu. Kalau saya tanya bule saya, adik-adiknya bapak, beliau pasti berbeda-beda. Ada yang mengatakan bulan Juli, enggak, Juni kok waktu itu. Beda-beda. Padahal kurun waktu beliau itu enggak nyampe 100 tahun dari kami. Apalagi ini. Nah, makanya ya, para ulama ketika menjelaskan mengenai sirah, dan ini adalah salah satu buku sirah yang terbaik, itu ketika mereka mencantumkan riwayat, Pak. Jadi kita ngelacaknya juga lebih mudah. Kalau mencantumkan riwayat, berarti yang membawa berita ini adalah fulan. Kita lihat, oh ini orang-orang kredibel, berarti informasinya valid. Nah kalau informasinya valid bisa disampaikan. Ya. Walaupun juga ada yang berbeda pendapat ketika menentukan peristiwa Bani Mustalik ini. Saya sampaikan ada khilaf. Tapi yang saya ambil tahun ke-6 Hijriah. Kenapa? Karena saya menggunakan bukunya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dan juga Ibnu Hisham. Kita compare, kita kumpulkan, sehingga ya beliau merojihkan pendapat ini seperti itu. Tapi kita sampaikan juga bahwa ada ulama yang menyebut kejadian ini di tahun ke-5 dari hijrahnya Nabi SAW. Yang kedua, ada peristiwa besar yang lain, pernikahan beliau dengan Ummul Mukminin namanya Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dhirar atau Harith bin Abi Dhirar. Kemudian peristiwa yang lainnya adalah turunnya wahyu mengenai syariat tayammum. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, tayammum yang menggunakan debu itu baru disyariatkan, artinya ada legal standing, ada dasar hukumnya yang Allah turunkan di tahun ke-6 Hijriah. Yang terakhir turunnya surah Al-Munafiqun. Ini materi panjang sekali. Ada 4 materi besar. Kalau satu pertemuan itu satu kita bahas Bani Mustalik, ya kita berarti butuh 4 pertemuan. Tapi kita akan coba ringkas sehingga lebih efektif. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya sebelum masuk ke bulan Sya'ban, ini kan kejadian pasca Sya'ban semua. Bani Mustalik setelah Sya'ban. Kemudian pernikahan dengan Ummu Juwariyah juga setelah Sya'ban. Kemudian ayat tayammum juga setelah Sya'ban. Jadi di kurun waktu Muharram sampai
sebelum Sya'ban, Rabiul Akhir, Jumadal Akhirah, itu ada beberapa delegasi yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menyelesaikan konflik dari sebelumnya. Setelah Ahzab, Rasulullah menyelesaikan konflik, bukan menyelesaikan konflik, menyelesaikan urusan dengan Yahudi Bani Nadir maupun Bani Quraidah yang sudah kita urai beberapa pertemuan sebelumnya. Karena mereka sudah melakukan pengkhianatan yang besar ketika Khandaq. Nah, sisa-sisanya adalah Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat dalam jumlah yang tidak banyak, 20 orang, 30 orang, ya, untuk menyelesaikan orang-orang yang berkhianat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengkhianatan itu adalah sebuah bahaya yang luar biasa dalam kehidupan bernegara pun. Di beberapa negara, baik di negara Asia Tenggara, Timur Tengah maupun di Eropa, pengkhianatan itu adalah sebuah kejahatan yang besar. Apalagi, mohon maaf, jika negara itu sedang ada kontak militer dengan negara yang lainnya. Ini kan akan membahayakan militer negara tersebut, akan membahayakan penduduk negeri tersebut. Dan itu terjadi di Khandaq, pengkhianatan orang-orang Yahudi, sampai mereka diusir oleh Nabi, ya, ke benteng Khaybar. Sudah diusir di benteng Khaybar, diusir lagi sono, lebih jauh dari Madinah. Jangan sampai menampakkan batang hidung kalian. Jadi setelah peristiwa Khaybar, sebagian besar orang-orang Yahudi selesai. Maksudnya selesai itu mereka sudah tidak masuk dalam cerita dari sirah nabawiyah. Ada sedikit, satu atau dua, tapi mereka sudah diusir dari Madinah, keluar dari Madinah. Hanya menyisakan orang-orang beriman dan kaum munafikin yang belum. Ini kaum munafikin ini agak lama juga ini Pak, bercokol di Madinah. Ada Sariyah Muhammad bin Maslamah, ada Sariyah dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kemudian ada Sariyah dari beberapa orang sahabat yang lainnya yang beliau-beliau itu diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan sisa-sisa Ahzab, sisa-sisa Bani Quraidah, dan kemudian sisa-sisa Bani Nadir. Nah, pada bulan Sya'ban terjadilah perang namanya Bani Mustaliq yang terjadi antara kaum muslimin dengan suku yang mereka itu pernah dulu berkoalisi dengan Quraisy, namanya suku Khuza'ah. Ini kan Bani Mustaliq ini kan suku besarnya adalah namanya Khuza'ah. Sebab apa yang melatar belakangi terjadinya hal ini? Sekali lagi, Rasulullah itu tidak pernah memulai, kecuali mereka dulu yang nyenggol. Ketika di fase Mekah, beliau memang diperintahkan oleh Allah untuk nahan diri, sabar, dan sabar. Tapi ketika kesabaran beliau ini dimanfaatkan oleh suku-suku yang sebetulnya mereka itu adalah sekutunya, coba bayangkan Pak, sekutunya tapi nikam dari belakang, dan itu membahayakan beliau dan para sahabat. Ya, tidak ada jalan lain kecuali memberikan pelajaran yang tegas kepada mereka. Jadi di sini bukan kemudian Rasulullah haus darah, ya, enggak. Kalau Rasulullah itu haus darah, penduduk Taif sudah dihanguskan, sudah diazab oleh Allah dengan siksaan yang pedih ketika menolak dakwahnya Nabi. Itu kan Rasulullah sudah ditawari oleh malaikat Jibril. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika beliau berdakwah ke Taif, kemudian penduduk Taif menolak, malaikat Jibril kemudian datang membawa malaikat yang ditugaskan untuk menjaga 2 gunung di Taif. Mereka tidak mau menerima dakwah Nabi. Kalau enggak mau saja sih oke. Karena memang la ikraha fiddin. Rasulullah tidak pernah memaksakan untuk orang itu masuk Islam. Tapi ketika mereka menolak dan mereka mengintimidasi, baik dengan kata-kata verbal maupun dengan intimidasi berupa fisik sampai melukai beliau, ini urusannya lain. Urusannya lain, sudahan. Maka Allah mendengar keluh kesah nabinya sampai Rasulullah mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana sebuah kaum itu akan bahagia kalau mereka melukai nabinya. Ya, Rasulullah itu sampai pelipisnya ini kena batu kemudian keluar darah. Dan bukan hanya pelipis, tapi di bagian tubuh yang lainnya itu juga mengeluarkan darah, ditemani Zaid bin Harithah. Akhirnya keluh kesah beliau ini didengar oleh Allah yang berada di atas langit sana. Kemudian Allah mengutus
malaikat Jibril dan malaikat yang membawa, yang ditugaskan untuk menjaga 2 gunung di wilayah Taif. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kabar, sesungguhnya Allah sudah mendengar keluh kesahmu dan Allah memberikan jawaban dari Nabi. Enggak minta doa, Pak. Nabi enggak berdoa ya Allah tolonglah saya, enggak. Beliau cuman prihatin. Keprihatinan Rasulullah ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ya malaikat Jibril kemudian mengatakan, dan Allah mengutusku bersama dengan malaikat yang menjaga 2 gunung ini. Allah memerintahkan kepadamu untuk melakukan apapun, memberikan perintah apapun kepada malaikat ini, kepada penduduk Taif sesuka hatimu. Setelah kondisi beliau diintimidasi, diinjak-injak, kondisi lemah, tiba-tiba beliau mendapatkan angin segar. Angin segar itu berupa kesempatan untuk membalas mereka. Itu kalau kita di posisi beliau waktu itu, udah kita diserempet, kita dikata-katain, kita ditonjok, padahal jelas-jelas yang salah dia. Ya, tiba-tiba angin segar itu datang kepada kita. Bisa jadi kita akan membalas mereka. Kurang ajar, tadi aja kamu. Sekarang habis itu kemudian dilaporin ya kan. Jadi tersangka orangnya minta maaf kan kadang seperti itu. Dan Rasulullah mengalami masa-masa demikian. Tapi apa kata beliau? Enggak. Jangan diberikan hukuman apapun kepada mereka. Kemudian beliau justru mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa ini khusus diberikan kepada penduduk Taif. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, sesungguhnya mereka itu tidak faham. Boleh jadi hari ini bapak-bapaknya enggak mau beriman, tapi bapak-bapak ini punya anak, punya keturunan. Semoga merekalah nanti akan menyambut seruan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Pak, Rasulullah memaafkan, tapi lain dengan pengkhianatan yang terjadi ketika mereka menjadi sekutunya kaum muslimin, kemudian mereka berbuat khianat. Rasulullah itu akan memaafkan siapapun. Tapi kalau sudah berkaitan dengan keamanan, simbol, nanti dulu, karena ini membahayakan umat muslim. Jadi agar setiap yang belajar sirah itu bisa memahami kejadian demi kejadian dan keputusan yang diambil oleh Nabi. Coba ketika beliau membebaskan kota Mekah, Pak, itu penduduk Mekah kayak apa dolimnya sama Nabi. Rasulullah itu pernah dilempari kotoran di rumahnya, sampai beliau mengatakan, apakah seperti ini bertetangga? Dilempari kotoran, Pak. Jadi kapal selam itu yang ada di toilet kita, yang ada di WC kita, diambil kemudian dilempar ke rumah tetangga. Kan nggak ada. Kalau ada, Pak RT pasti maju, Pak RW pasti maju. Nggak kayak begini, Pak. Ini namanya pelanggaran. Itu bisa pidana jatuhnya. Tapi itu terjadi, fakta diceritakan oleh mu'arikh. Tapi ketika Rasulullah kemudian punya kekuatan, punya kesempatan untuk membalas perbuatan mereka ketika Fathu Mekah, apa beliau lakukan? Mereka sudah ketar-ketir, ketakutan, sampai Rasulullah itu mengatakan hal yang sama sekali nggak pernah terlintas di benak penduduk Mekah saat itu. Mereka ketakutan, ini pasti Muhammad membalas kita. Siap-siap dieksekusi, siap-siap diintimidasi, karena beliau datang dengan membawa kekuatan yang cukup besar. Hampir tidak ada perlawanan di dalam kota Mekah. Ya. Jadi kontras sekali. Itu padahal kejadian 7 tahun yang lalu mereka mengusir Nabi. Tapi 7 tahun berikutnya, di tahun ke-7 atau di tahun ke-8 itu, kondisi berbalik. Allah memenangkan nabinya. Apa yang diucap oleh Nabi? Idhabu wa antumut tulaqa. Silahkan kalian bebas. Kami tidak akan membalas perbuatan kalian yang pernah kalian timpakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi lain dengan ini. Karena ini sudah terkait dengan keamanan, mengancam jiwa, ya, mengancam kedaulatan kaum muslimin dan kota Madinah. Jadi agar kita bisa memahami langkah yang diambil Nabi. Kenapa harus terjadi peperangan? Rasulullah tidak haus darah. Rasulullah itu manusia yang paling pemaaf. Enggak ada, Pak, orang habis digebukin kemudian sudah babak belur kemudian memaafkan, itu kecil, jarang ada, tapi jarang. Dan kalaupun ada, itu orang-orang yang betul-betul hatinya mulia, seperti itu.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua penyebab besar yang kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan ini. Yang pertama adalah mereka, yaitu Bani Mustalik ini di bawah kepala sukunya Al Haris bin Abi Diror atau Haris bin Diror ini sedang menyusun kekuatan untuk menyerang Nabi masuk kota Madinah. Yang kedua, ternyata Bani Mustalik ini pernah terlibat di medan Uhud. Ya kan, pada saat medan Uhud itu kan pembalasan dendam Quraisy kepada Nabi. Nah, mereka ini kan sekutunya Quraisy, diam-diam mereka ikut membantu Quraisy. Ya kesel lah Rasulullah, kok bisa? Kalau Anda tidak mau masuk Islam, itu urusan Anda sama Allah nanti. Tapi ketika kalian ikut serta dalam membantu musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam, ini lain cerita. Nah, dikiranya beliau setelah Uhud selesai, kemudian Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin, mereka sudah tidak akan lagi senggol-senggol kaum muslimin. Ternyata beliau mendapatkan informasi dari intelijen kalau mereka itu sedang menyusun kekuatan untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Dua alasan yang ditemukan oleh Nabi sudah cukup ya untuk memberikan tindakan tegas kepada mereka. Tapi kan ini nggak langsung kemudian Rasulullah nyerang. Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk memata-matai atau memastikan informasi tersebut apakah valid atau tidak. Beliau mengutus Buraidah bin Hasib al-Aslami radhiyallahu anhu untuk mengkonfirmasi. Nah, ini penting. Ya, bahkan dalam kondisi perang pun Rasulullah tetap mengkonfirmasi ini benar atau hanya hoax saja. Karena bahaya kalau cuma hoax saja, kalau hanya kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Padahal kondisi perang loh Pak, bukan kondisi biasa. Apalagi dalam kondisi biasa kan begitu. Kondisi perang yang diperbolehkan seseorang langsung ambil tindakan saja Rasulullah tetap berhati-hati. Apalagi kondisi aman, kondisi tidak perang. Maka tentunya harus lebih hati-hati lagi ya ketika mengkonsumsi sebuah berita, sebuah informasi. Sesampainya di daerah lawan, Buraidah kemudian melakukan penyamaran dan menyelinap di tengah Bani Mustalik. Sikap inilah yang kemudian mempermudah beliau untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai rencana penyerangan tersebut. Kemudian beliau pulang lagi ke Madinah dan menyampaikan kepada Nabi. Pertanyaannya, kok Allah tidak menurunkan wahyu kepada nabinya? Kenapa harus mengutus seorang? Atau Rasulullah mengetahui langsung dari malaikat Jibril. Dari sini kita tahu ternyata malaikat Jibril itu tidak melekat 24 jam dengan Nabi. Dan malaikat Jibril juga tidak berani menyampaikan wahyu kalau tidak diutus dan diperintahkan oleh Allah. Ada beberapa kejadian yang hampir mirip dengan ini, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ada setelah ini kejadian hadisul ifki, kemudian kejadian sababun nuzul surah dari Al-Munafikun, surah Al-Munafikun. Itu juga sama, Rasulullah nggak tahu kalau ada sebuah kejadian. Karena beliau itu hanya mengetahui sebuah kejadian ketika Allah mewahyukan kepada beliau. Contohnya ketika Badar, ngapain Rasulullah capek-capek begitu ya, rapat dengan para sahabat menentukan strategi, kemudian Khandaq, kalau toh ujung-ujungnya kemudian beliau menang. Ya udah, ngapain kita capek-capek kalau ujung-ujungnya menang? Karena Allah menginginkan agar nabinya ini juga berproses, ada proses ikhtiar. Yang dari proses ini nanti diketahui umatnya nyontoh. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi beberapa jam berikutnya atau besok atau lusa, sebagaimana Rasulullah juga tidak tahu. Makanya harus berproses dengan ikhtiar. Kalaupun anak kita dapati sakit Pak, kita tetap berikhtiar. Periksa ke dokter, minum obat, atau mungkin dibacakan ayat Quran sendiri, diruqyah sendiri, seperti itu. Walaupun pada akhirnya sembuh, tapi kan proses ikhtiar ini tetap harus ditempuh. Karena dalam ikhtiar pun ada pahala kebaikan. Nah, pada saat itu Rasulullah menyiapkan 700 pasukan. Jumlah yang cukup besar, 700 pasukan disiapkan oleh beliau. Ini pasukannya sama dengan
jumlah yang disiapkan pada saat Uhud. Jamaah yang dimuliakan Allah, peperangan ini tidak menimbulkan cukup banyak korban karena Rasulullah betul-betul datang mengejutkan mereka. Serangan mendadak, serangan fajar. Dan itu terbukti ya pada saat Rasulullah kemudian mendadak datang ke pemukiman mereka, ke perkampungan mereka, mereka itu sedang apa? Masih bercocok tanam, masih ngasih minum ternaknya. Jadi informasi yang didapatkan oleh Buraidah bin yang diutus oleh Nabi itu valid. Ya, mereka sedang nyusun kekuatan. Nyusun kekuatan itu kan bisa mereka sedang nata anak panah, mereka sedang nyiapin kuda-kudanya. Karena Rasulullah berpikir begini, kalau mereka sudah siap, maka bentrok. Kalau sudah bentrok, ini korbannya akan lebih banyak. Maka lebih baik mereka disergap, mereka diserang untuk meminimalisir korban. Kan kalau mereka diserang kemudian mereka dikepung, ya paling korbannya hanya beberapa. Korban itu pasti ada dalam setiap bentrok. Tapi Rasulullah meminimalisir korban. Karena ini kan tujuannya memberikan takjir, memberikan peringatan dan memberikan hukuman tegas kepada mereka. Efek jera. Lalu kan berita menyebar kepada suku-suku yang lainnya. Ini loh, kalau kalian main-main dengan kaum muslimin, kalian berkhianat dengan kaum muslimin, yang terjadi ya kalian akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya. Ini tadi sudah kita jelaskan, yang rojih adalah tahun yang ke-6 Hijriah. Dan sebagai pengganti beliau selama tidak ada di Madinah, keluar ke Bani Mustalik, beliau memilih Zaid bin Harithah. Ada riwayat yang menyebutkan Abu Dzar dan ada juga yang menyebutkan Numailah bin Abdullah al-Laythi. Laki-laki ada beberapa riwayat yang menyebutkan sahabat-sahabat ini. Ini diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Kemudian Bani Mustalik termasuk kelompok masyarakat yang sudah sampai kepada mereka dakwah Islam. Dan mereka juga sudah ikut ambil bagian dalam perang Uhud dengan bergabung dengan Quraisy. Ini alasan Nabi kenapa urusan mereka ini harus segera diselesaikan, karena mereka bisa jadi duri. Ya, bisa jadi duri dalam daging. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk menyerang secara mendadak. Ini sudah kita sampaikan sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aghara ala Bani Mustalik. Nabi SAW itu melakukan serangan dadakan kepada Bani Mustalik, wahum gharuna an'amahum, padahal mereka itu sedang ngasih makan ternak. Kan berarti memang mereka belum siap 100%, persiapan mereka baru sekitar 50%. Mungkin mereka akan menyerang minggu depan. Tapi mereka enggak menyangka, ya, karena mereka juga ngirim mata-mata, Pak. Mata-matanya ketangkep. Informan mereka ketangkep oleh kaum muslimin. Mereka enggak menyangka Rasulullah mengambil tindakan yang sebegitu cepat, ya, sebelum terjadi bentrok yang lebih besar. Karena 700 yang dibawa oleh Nabi itu cukup besar, ya. Dan ada 30 keluarga yang ada di Bani Mustalik. Kalau satu keluarga itu isinya 4, berarti 30 kali 4, kan cukup banyak. Jumlahnya lebih dari 100 orang, kan begitu. Dan itu kemudian ya meminimalisir dari bentrokan yang lebih besar. Tasqa 'alal ma' faqatala muqatiluhum wa sabba dharu'a. Memang ada perlawanan, tapi perlawanannya kecil. Mereka yang melawan ya diberikan tindakan sesuai dengan porsinya. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menawan beberapa orang tawanan dari anak-anak dan juga dari wanitanya. Termasuk juga anak dari kepala sukunya, namanya Juwairiyah bin Haris bin Abi Diror, yang kemudian beliau masuk Islam. Nah, dari sinilah kemudian para mu'arrikh mengambil benang merah bahwa setelah itu kemudian beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Peristiwa ini terjadi di dekat telaga atau sumber air Al-Muraisi. Namanya peperangan ini juga disebut dengan Al-Muraisi selain dari Bani Mustalik. Kemudian Al-Imam Al-Waqidi beliau menyebutkan bahwa kaum muslimin berhasil membunuh sekitar 10 orang. Beliau bisa meminimalisir korban dan menawan sekitar 200 keluarga. Mohon maaf, bukan 30 tapi 200 keluarga. Banyak ini, Pak. Dan ditawan ya, berarti tidak dieksekusi, tidak dibunuh.
lainnya yang tertangkap di sana beserta 2.000 unta dan 5.000 kambing. Ini harta rampasannya. Sementara Ibnu Ishaq menyebut versi lain yang tertawan sekitar 100 keluarga. Lagi-lagi terjadi perbedaan pendapat. Mendengar kabar penyerangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, Al-Harits dan para sekutunya ketakutan, kemudian mereka melarikan diri. Kepala sukunya malah melarikan diri, nggak gentle begitu ya. Melarikan diri dan kemudian ditinggal itu. Ya, ditinggal rakyatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah dipastikan kemenangan ini di pihak kaum muslimin, maka salah satu tawanannya adalah Juwairiyah, yang kemudian Rasulullah berikan bagian. Kan dulu Pak, tawanan perang itu menjadi budak. Jadi asal muasal perbudakan itu karena ada peperangan. Ustaz, kenapa kok masih ada perbudakan padahal Islam sudah ada? Ini sedang berproses untuk menghapus perbudakan karena nggak mudah menghilangkan satu kebiasaan. Bapak boleh cek ya, ketika peperangan di daratan Cina, dinasti Ming, dinasti apa begitu ya, itu ketika mereka masuk ke sebuah perkampungan, kemudian mereka menyerang, entah itu untuk ekspansi, memperluas wilayah, atau untuk menjarah hasil bumi dari wilayah itu, maka penduduknya itu kemudian yang menjadi tawanan perang itu jadi budak. Dan itu berlalu sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Dan baru bisa dihapus ketika Islam datang. Lah kenapa ini masih ada perbudakan? Ini sedang berproses Pak. Syariat itu belum lengkap. Ingat, ini kejadian tahun 6 Hijriah. Artinya kalau dihitung dengan usia Nabi yang wafat pada tahun 11 Hijriah, masih ada sekitar 5 tahun. Masih ada sekitar 5 tahun. Dan kemudian syariat itu turun berangsur-angsur, salah satunya kafarat yang harus ditunaikan oleh seorang muslim ketika melanggar itu apa? Idku raqabah. Ketika syariat puasa Ramadan itu diturunkan oleh Allah, maka orang yang melanggar melakukan hubungan di siang hari di bulan Ramadan, apa kafaratnya? Ini kan kejadiannya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan oleh beliau. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu. Celaka saya. Halaktu." Ngomong halaktu terus. Apa masalahnya apa? Rasulullah menegaskan, "Kok kamu cerita halaktu tapi enggak nyampaikan detailnya seperti apa?" Waqa'tu ala imraati wa ana shaim fi Ramadan. Aduh ya Rasul, kebablasan saya sampai melakukan hubungan di siang hari ketika Ramadan dengan istri saya. Gimana caranya ya Rasul? Karena dia tahu ini adalah sebuah kesalahan besar. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, apakah kamu memiliki seorang budak yang bisa dimerdekakan? Nah, ini kan proses untuk memerdekakan budak dengan apa? Kafarat. Yang lainnya Nabi memberikan motivasi, barang siapa yang memerdekakan budak yang muslim, kalau dia masuk Islam, Rasulullah menganjurkan untuk dimerdekakan. Maka dia mendapatkan pahala, kelak akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka sebagaimana dia membebaskan budak tersebut. Dimotivasi lagi. Nanti ada yamin itu sumpah. Orang yang bersumpah kemudian dia hendak menganulir atau membatalkan sumpahnya. Dengan apa caranya? Salah satunya adalah idku raqabah, memerdekakan budak. Dan kita temukan di beberapa aturan-aturan fikih ya, kafarat yang dibayarkan oleh seseorang itu ada idku raqabah. Fakafaratuhu idku raqabah it'amu asyrati masakin min ausati ma tut'imun. Kemudian ada idku raqabah, memerdekakan budak. Ini pun juga sedang berproses. Mereka ditawan oleh kaum muslimin, termasuk anak dari kepala sukunya, namanya Ibu Juwairiyah bin Al-Harits. Kemudian dihadiahkan sebagai tawanan perang kepada Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Ibunda Juwairiyah berkata kepada Qais setelah beliau mengatakan, aku akan menebus diriku sendiri, namanya mukatab.
Mukatab itu adalah atau mukatib itu adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya sendiri dengan biaya dia. Karena budak itu Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kepunyaan tuannya. Bahkan dia kalau punya harta pun, harta yang dimiliki seorang budak itu milik tuannya. Dan kalau budak ini adalah seorang wanita, maka tuannya boleh bebas memperlakukan apapun. Bahkan mencampurinya juga boleh tanpa harus pernikahan. Iya. Makanya kalau kita baca sirah, itu kita temukan seperti itu. Banyak cerita-cerita demikian. Nah, sekali lagi ini sedang proses untuk menghapuskan perbudakan. Tidak serta-merta langsung kemudian bisa dihapus begitu saja. Karena ini sudah mendarah daging. Dan ini bukan cuma di Jazirah, Pak. Di wilayah utaranya, Persia dan Romawi itu juga sama. Manusia itu dijual. Makanya Zaid bin Harithah itu kan dulu juga budak yang kemudian diangkat anak menjadi nabi. Ini sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Budak dari mana? Jadi kampungnya ya, itu diserang oleh kampung yang lain. Biasa dulu terjadi peperangan seperti itu. Kemudian penduduknya ditawan. Nah, akhirnya beliau terpisah dari orang tuanya. Ditawan, yang berguna ya dimanfaatkan, yang enggak berguna dijual. Akhirnya dijual. Dijualnya di mana? Di wilayah Syam. Di pasar coba Pak. Kayak kita jual sayur gitu. Kayak kita jual ikan. Akhirnya kemudian Zaid ini ya dibeli oleh namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah keponakannya Ibunda Khadijah. Hakim punya bapak namanya Hizam, punya mbah kakek namanya Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Nah, ketika Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah, beliau Hakim bin Hizam ini menghadiahkan budak ini untuk tantenya, untuk bibinya. Karena beliau tahu sudah menikah pasti repot. Sudah punya suami pasti repot. Padahal beliau seorang bisnismen, maka diberikanlah hadiah budak ini. Kemudian oleh Ibunda Khadijah, Zaid bin Harithah dihadiahkan kepada Nabi. Masih berstatus budak. Oleh Nabi dimerdekakan, diangkat jadi anak. Bukan cuma diangkat jadi anak, jadi orang pilihan Nabi SAW. Ini juga proses Nabi untuk menghapus perbudakan. Jadi Islam tidak menganjurkan perbudakan, tapi perbudakan itu masih bisa terjadi ketika terjadi perang, ketika terjadi ya pertempuran, karena tawanan-tawanan itulah yang kemudian menjadi budak. Tapi syariat itu masih berlaku. Artinya dianjurkan jika tawanan itu adalah seorang muslim untuk dimerdekakan. Akhirnya kemudian ya Juwairiyah radhiyallahu anha menawarkan dirinya untuk dimerdekakan, untuk membayar tebusan agar beliau bisa merdeka, tidak menjadi budak. Nah, kemudian sebagian daripada biaya ini ditanggung oleh Nabi SAW untuk memerdekakan Juwairiyah. Bukan cuma itu, Rasulullah kemudian menawarkan kepada Juwairiyah, kalau kamu mau setelah ini kamu akan saya nikahi. Kalau mau, kalau enggak mau Rasulullah enggak akan memaksa. Nanti sama Rasulullah dimerdekakan sendiri. Ternyata Juwairiyah sudah stalking Nabi, sudah cari-cari tahu mengenai sosok beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti ada hikmahnya, Pak. Ya. Tadi kan ditawan 200 keluarga. Itu jadi tawanan perang dan mereka adalah calon-calon budak oleh para sahabat. Nanti endingnya bagus dari cerita ini. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya menikahi dari Ibunda Juwairiyah radhiyallahu anha. Setelah Rasulullah menikahi Ibunda Juwairiyah, informasi tersebar. Akhirnya para sahabat kemudian berpikir, masa iya putri dari kepala sukunya itu jadi istri Nabi? Lah kok kemudian keluarga dari suku ini kita jadikan tawanan? Gak pantas lah.
Akhirnya mereka putuskan, padahal ini belum masuk Islam. 200 keluarga yang menjadi tawanan dibebaskan, dimerdekakan. Kalian sudah tidak lagi jadi budak. Tuh, begitu ceritanya. Nah, karena mendapatkan perlakuan seperti ini kok nggak biasa, akhirnya sebagian mereka kemudian masuk Islam. Goalnya di situ. Rasulullah hendak mengambil hatinya suku dari Bani Mustalik ini dengan menikahi Ibunda Juwairiyah radhiyallahu anha. Ini masih di dalam perjalanan, belum pulang ke Madinah. Karena kejadian ya perang Muraisi atau Bani Mustalik ini ternyata banyak sekali kejadian demi kejadian atau peristiwa demi peristiwa. Nah, ini diceritakan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud di dalam kitab Sunan dan juga kitab Musnadnya dari Ibunda Aisyah. Loh, kenapa yang menceritakan Ibunda Aisyah? Rasulullah itu setiap mau melakukan safar, itu beliau selalu mengundi. Dikocok, siapa nih dari istrinya yang mendampingi beliau. Akhirnya kemudian dari undian itu keluar 2 nama. Satu, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah Ummu Salamah, sudah dinikahi oleh Nabi setelah suaminya meninggal dunia. Ini juga sudah kita urai bahwa ketika Abu Salamah meninggal gugur dalam medan Uhud, maka kemudian Ummu Salamah berdoa kepada Nabi, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi hadisnya kan, barang siapa yang terkena musibah kemudian dia membaca istirja dan dia meminta kepada Allahumma ajirni fi musibati. Riwayat lain, Allahumma jurni. Allahumma jurni. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang saya alami dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik dari musibah tersebut. Kemudian beliau, Ummu Salamah mikir, suami saya Abu Salamah itu termasuk asabiqunal awalun, orang yang lebih dulu masuk Islam, dan beliau gugur sebagai syahid. Lah kok bunyi hadisnya, ya Allah berikanlah ganti yang lebih baik. Kira-kira siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata yang lebih baik itu adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminang Ummu Salamah dan Rasulullah kemudian menikahi Ummu Salamah. Nah, ketika Bani Mustalik ini meletus, beliau dibawa serta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berserta Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan oleh beliau, waqa'at Juwairiyah ibnu Al-Harits. Juwairiyah pintu Al-Haris, keturunan dari Bani Mustalik, itu menjadi tawanan perang dan kemudian bagiannya diberikan kepada Said bin Qais radhiyallahu anhu. Fakanat ala nafsiha wa kanat imra'atun malahah ta'khudhuha al-'ain. Qalat Aisyah radhiyallahu anha faja'at tas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabatiha ya. Kemudian Ibunda Juwairiyah ini didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasul, saya ingin memerdekakan diri saya dengan biaya saya sendiri. Falamma qamat 'alal bab fara'aituha karihtu makanaha. Ini sempat terjadi salah faham ketika Ibunda Juwairiyah ini mendatangi Nabi. Kemudian Ibunda Aisyah itu sempat nggak suka gitu ya, biasalah namanya perempuan ada kecemburuan itu biasa. Wa araftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaru minha mithl ladzi raaitu. Dan aku melihat ada indikasi Rasulullah itu menginginkan Juwairiyah ini untuk menjadi bagian dari keluarga beliau. Itu isyaratnya sudah ditangkap oleh Bunda Aisyah. Jeli banget perempuan itu. Apalagi kalau ya berkaitan dengan suaminya mau menikah lagi. Wow, jeli banget. Faqalat ya Rasulullah, ana Juwairiyah. Kemudian beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, saya adalah Juwairiyah, putri dari kepala suku Al-Harits bin Abi Dirar. Wa inna makana min amri la yakhfa 'alaika. Nah, kebutuhanku itu sesuatu yang pasti antum ketahui. Wa ini waqa'tu fi sahmi Tsabit. Aku menjadi tawanannya Tsabit bin Qais. Wa inni katabtu 'ala nafsi faji'tuka as'aluka fi kitabati. Dan aku punya keinginan untuk memerdekakan diriku sendiri. Nah, dari sinilah kemudian saya mendatangimu ya untuk membantu di lobi. Faqala Rasulullah fahal laki ilayya ma huwa khairun minhu. Kemudian beliau memberikan tawaran.
Apakah kamu mau yang lebih baik dari ini, dari sekedar memerdekakan dirimu? Faqalat ma huwa, apa itu ya Rasul? Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala addi anki kitabatuki wa atazawwajuki. Tebuslah dirimu, nanti kekurangannya akan aku ganti dan kemudian aku akan menikahimu. Qalat, Juwairiyah mengatakan, qad fa'altu. Qalat fatasama'a ta'ni an-nasu. Nah, kemudian Ibunda Juwairiyah mengiyakan karena beliau sudah melihat sosoknya Nabi sebagai orang yang baik, sebagai Rasul, maka kemudian beliau ya mau dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian kaumnya dimerdekakan langsung oleh para sahabat di tempat. Begitu mereka mendengarkan informasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi beliau, maka dimerdekakan. Qalu, para sahabat yang menawan dari 200 keluarga tadi mengatakan, asharu Rasulillah. Kaumnya ini menjadi saudara iparnya Nabi. Masa iya saudara iparnya Nabi kemudian jadi tawanan kita? Kan malu. Coba. Padahal Rasulullah nggak memerintahkan loh Pak. Itu kan bagian mereka. Rasulullah itu nggak menyuruh ayo merdekakan. Enggak. Mereka tahu diri para sahabat itu. Peka sekali. Rasulullah menikahi anak kepala sukunya. Menjadi istri beliau, otomatis sukunya menjadi keluarganya Rasulullah juga. Ya kali, keluarganya dari istri Nabi kemudian jadi tawanan kita. Malulah kita. Akhirnya kemudian dimerdekakan, semuanya dimerdekakan Pak. Padahal mereka belum tentu mau masuk Islam, tapi dimerdekakan. Kalau mereka sudah masuk Islam, lain cerita. Karena memang Islam itu menganjurkan untuk memerdekakan budak. Lah ini enggak, belum tentu mereka juga masuk Islam. Akhirnya kemudian semuanya dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjemahannya, saya persingkat tadi dengan saya langsung terjemahkan. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. Sampai kemudian para sahabat mengatakan, inilah keberkahan dari pernikahan Nabi dengan Ummu Juwairiyah binti Al Harith radhiyallahu anha. Sehingga saat itu ya beliau sudah memiliki beberapa orang istri, yang setiap istri yang dinikahi itu punya alasan tersendiri. Salah satunya adalah alasan dakwah, alasan diplomatik. Karena cara yang paling mudah untuk melunakkan hati suatu kaum, ya nikahi salah satu di antara warga atau kaum tersebut. Sehingga mereka mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan dengan anak kepala sukunya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene adalah seorang Nabi dan Rasul. Kedudukan mereka pun kemudian terangkat. Jadi pernikahan Nabi dengan istri-istri beliau itu, naudzubillah kalau sampai ada seorang Muslim yang mengatakan itu tujuannya hanya seks belaka. Tidak. Ada alasan dakwah, ada alasan tersebarnya Islam, ada alasan politik yang kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pertimbangkan. Kalau tadi Juwairiyah, karena Rasulullah tahu jamaah ini orang 200 jumlahnya dan Islam itu sedang berkembang. Mereka kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin itu ingin menyingsingkan kecintaan terhadap dunia. Karena kalau berupa harta benda, oke, itu jadi ghanimah. Tapi masa iya manusia kemudian jadi ghanimah dan dijadikan budak? Ini kan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan tujuan mulia dari agama Islam ini Allah turunkan untuk menghapus perbudakan. Rasulullah tidak memberikan perintah merdekakan mereka dipaksa satu-satu. Beliau bisa, enggak. Tapi beliau juga pengen ngetes sepeka apa sih para sahabat. Akhirnya kemudian 200 keluarga itu banyak loh Pak. Itu mungkin satu RT. Rata-rata di sini RT berapa kakaknya Pak? Ada Pak RT enggak atau Pak RW? Kalau rata-rata 50, ini berarti 4 RT. 4 RT itu bisa jadi 1 RW. Masya Allah, 1 RW ditawan. Ya, 1 Royal 2 jadi tawanan. Kan ngeri begitu. Ya. Ini berbeda kondisinya beberapa tahun sebelumnya ketika Badar. Atau ketika beberapa syariah sebelumnya. Ini posisi Rasulullah dan para sahabat sedang naik daun. Karena setelah tahun ke-6 ini, ya kemudian ada nanti Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang ini menjadi pintu untuk terjadinya Fathu Mekah. Dan saat itu
dakwah itu betul-betul gencar, Rasulullah mengirim utusan-utusan. Nah, makanya beliau tidak mau ya di fase-fase berkembangnya Islam ini kemudian ada berita miring mengenai beliau dan juga para sahabat, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan jika dinikahi maka maslahatnya akan lebih besar dan benar. Para sahabat kemudian peka dengan beliau, akhirnya 200 keluarga itu dimerdekakan oleh para sahabat. Masya Allah, dimerdekakan semua, tidak ada yang tersisa. Karena mereka melihat akhlak yang sedemikian luar biasa, hal mana di masa itu budak ya budak, dijual. Kalau perempuan diambil nanti bisa dijadikan sebagai pendamping hidup seperti istri, ya kondisinya mereka. Tapi kalau itu anak-anak atau orang-orang lemah dijual. Ini kan ironis. Makanya kemudian ketika mereka melihat akhlaknya kaum muslimin, akhlaknya Nabi, akhirnya hati mereka kemudian tersentuh dan sebagiannya masuk Islam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, hikmahnya adalah bahwa ini adalah strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, salah satunya ya, karena beliau memang diizinkan oleh Allah untuk memperistri lebih dari 4 orang, dan istri-istri yang dinikahi, wanita-wanita yang dinikahi oleh Nabi semuanya dinikahi karena satu sebab. Ada yang karena janda untuk menguatkan, kemudian ada yang karena dakwah sehingga beliau menikahinya, dan sebagian besar, bukan sebagian besar, hampir semuanya itu janda yang dinikahi oleh beliau kecuali Ibunda Aisyah radhiyallahu anha saja. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Ternyata benar, kita hanya bisa mengambil satu peristiwa saja di tahun ke-6. Setelahnya ada peristiwa disyariatkannya tayamum. Tapi ini kalau kita bahas bisa 6:30, dan waktu kita sudah masuk waktu syuruk, sudah 56 menit saya berbicara. Maka sampai di sini saya cukupkan, dan silahkan jika ada yang ingin menanyakan dari pembahasan tadi. Ya, silakan.